Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi semua. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, untuk kelas reguler mohon maaf ya. Tadi pagi saya tidak bisa hadir karena kurang enak badan ya. Makanya Nggak apa-apa untuk Pak, kelas... soalnya kelas juga mati listrik. Oh gitu. Hari ini mati listrik ya? Ya Pak, soalnya tadi PKN juga pas pelajaran PKN juga nggak jadi, jadinya online. Oh, oke oke. Oke, baik. Untuk kelas reguler saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Fahmi? Hadir. Hadir, Oke, Pak. baik. Lalu Farid? Fahmi, Fahmi hadir, Pak. Ada Farid Fahmi suaranya. hadir. sudah ya? Ya, Pak. Fahmi hadir, Farid juga hadir ya. Lalu Adit, Adit belum hadir ya. Aldo, Aldo, Harizaldo belum hadir ya. Jerry, Jerry, Jerry belum hadir ya. Agni, Agni, Agni belum hadir. Ilham, Ilham belum hadir. Dion, Dion, Dion belum hadir ya. Raffi, Muhammad Raffi belum hadir. Muhammad Robi Putra, Hadir Pak, maaf Pak tanggal oke, 24 sama tanggal 1 kemarin nggak masuk, soalnya lembur Pak. tidak apa-apa ya. Ini kayaknya masih kerja juga ini ya, Robi ya, Robi Putra. Iya Pak, kerja terus Pak. Oke, baik. Rajin. Semangat ya, Robi. Iya Pak, amin. Wah, kencang tuh Mas masukannya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Romi. Romi Irawan. Hadir Pak, hadir. Oke, baik. Prince Ivan. Prince Ivan Akbar. Belum hadir ya. Rafli. Hadir Pak, hadir. Oke, baik. Revaldo. Revaldo Ernawan. Belum hadir ya. Hanif. Rizky Putra Sani Hanif. Belum hadir ya. Pointra. Pointra. Belum hadir. Yoga. Yoga. Belum hadir ya. Oke, selanjutnya kelas karyawan ya, kelas eksekutif ya. Ahmad Fauzi, belum hadir ya. Adit, Aditya Firman Nugroho, Hadir Pak, oke, terima kasih Pak. sama-sama. Agam Riyandi, belum hadir. Agung, Hadir Pak. oke, baik. Ahmad Rizky, Ahmad Rizky, belum hadir ya. Angga, Angga belum hadir. Anwar, Anwar belum hadir. Arjuna, Arjuna belum hadir. Aziz, Bisa hadir Pak.
Oke, baik. Badrul? Hadir, Pak. Oke, baik. Danar? Hadir, Pak. Baik. Didi? Pak. Oke, baik. Dimas? Hadir Pak. Baik. Dwi Rangga? Dwi Rangga? Belum hadir ya. Faris? Faris hadir, Pak. Oke, baik. Indra? Indra Aji? Hadir, Pak. Oke, baik. Ivando? Hadir, Pak. Baik. Lare? Lari hadir, Pak. Maaf, masih di Oke, bus. oke, baik. Galih? Galih? Belum hadir ya. Sidik? Sidik Jadi belum Pak, hadir ya. Maaf, Pak. Yang atas Oh, nama Muhammad Jeffrey kelewat ya, Pak? Jeffrey Muhammad kelewat Pak. Jeffrey. Oh ya, Jeffrey belum. Sama satu lagi siapa ya? M. Abdul Nur Rasid kalau nggak salah. Abdul Nur Rasid sudah hadir. Atas nama Muhammad Jeffrey hadir ya, Pak? Jeffrey sudah, ya. Nah, ya. Makasih, Pak. Izin Pak. Sama-sama. Izin Pak Sidik Muhammad Sidik Pak. sudah ya, Sidik. Hadir Pak. Ya, Ya, masih Pak. ya sama-sama. Oh nih Dila juga kelewat ya. Dila hadir. Hadir, Pak, hadir, Pak. Oke, baik. Terus tadi sampai Muhammad Robi. Hadir, Pak. Oke, baik. Sultan. Sultan belum hadir ya. Mukhlas belum hadir. Niko. Hadir Pak. Ya, baik. Noras. Noras sudah hadir. Nur Fatoni. Fatoni belum hadir ya. Wahyu Purba. Hadir Pak. Oke, baik. Randy. Hadir, Pak. Oke, baik. Rio. Rio Firsan. Tidak hadir. Sigit. Susilo. Susilo belum hadir ya. Syahrul. Pak Susilo hadir, Pak. Maaf lagi di jalan, Oh Pak. ya. Oke, baik. Syahrul. Syahrul belum hadir ya. Taufik Fauzi. Taufik hadir Pak. Oke, baik. Teddy. Teguh Sesunan. Belum hadir ya. Teguh Dumadi. Belum hadir. Tengku Deni. Tengku Denny hadir Pak. Oke, baik. Ferdian. Ferdian hadir ya. Willy. Willy belum hadir ya. Yoga Asnawi. Belum hadir. Yusuf. Yusuf hadir ya. Ferdian sudah ya. Oke, baik. Sebentar. Saya
Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai MQTT ya, teman-teman. Nah, ini MQTT ini merupakan salah satu protokol yang penting ya dalam pemanfaatan di IoT ya. Kita akan bahas lebih mendalam di slide-slide berikutnya ya. Nah, MQTT sendiri merupakan singkatan ya, teman-teman ya, sama seperti halnya dari protokol lainnya seperti HTTP, FTP, SSH, dan lain-lain. Ini juga singkatan ya untuk mempermudah pengingat atau penyebutan. Jadi MQTT sendiri merupakan singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport ya. Nah, jadi MQTT sendiri fungsinya yaitu sebagai protokol untuk pengiriman ya. Jadi untuk berkomunikasi, untuk mengirim pesan yang dibentuk dengan TCP/IP berdasarkan model messaging publish subscribe ya. Dan juga dirancang khusus untuk machine to machine yang tidak memiliki alamat khusus. Jadi ini makanya di sini cocok sekali ya pemanfaatannya untuk IoT. Karena pada dasarnya MQTT sendiri memang dibentuk khusus untuk sebetulnya khusus untuk IoT ya. Karena kan IoT sendiri memiliki struktur yang berkomunikasi bisa tanpa perantara ya. Jadi machine to machine communication. Irangga, oke, bentar. Yurangga sama Yoga dari reguler ya. Yurangga. Oke. Nah, di gambar kanan ini merupakan contohnya ya, contoh dari uh, arsitektur atau proses dari MQTT ya. Nah, di sebelah kanan sendiri di gambarnya di sini contohnya ada suatu temperatur sensor ya. Nah, temperatur sensor ini dia ingin mengirimkan suatu informasi temperatur ke lebih dari satu mesin. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan suatu protokol MQTT ya, teman-teman, ini bisa dilihat ya di gambar sebelah kanan. Kalau teman-teman di sini, ketika temperatur sensor ini tidak menggunakan suatu protokol MQTT, misalnya di sini teman-teman ingin mengirimkan ke dua device yang berbeda gitu ya, untuk informasi sensornya, untuk informasi temperaturnya ya. Di sini misalnya informasinya dia ingin mengirimkan 70 derajat Fahrenheit gitu ya. Nah, ini sensor temperaturnya 70 derajat Fahrenheit nih. Saya ingin mengirimkan informasinya nih. Nah, ini ketika ingin dikirimkan ke dua perangkat yang berbeda, kalau teman-teman tidak menggunakan suatu protokol MQTT ya, misal pakai HTTP gitu ya, maka teman-teman akan mengirimkan dua informasi ya, yang redundan ya. Jadi pertama ke laptop sini ya. Jadi kalau misalnya HTTP ya, jadi mengirimkan informasi ke laptop 70 derajat Fahrenheit nih informasinya untuk yang sekarang. Lalu juga mengirimkan informasi yang sama 70 derajat Fahrenheit ke mobile device. Jadi makanya tentunya sangat redundan sekali ya, apalagi kalau teman-teman seperti kita ketahui bersama ya, ketika di temperatur sensor ini kan dia resource-nya limited ya, baik itu baterai maupun bisa jadi sinyalnya dia itu terbatas ataupun pemrosesannya dia juga terbatas hanya bisa mengirim beberapa request saja. Jadi kalau misalnya ternyata si device-nya ini yang ingin mendapatkan informasinya lebih dari dua gitu ya, bisa kalau ekstrimnya misalnya ada 1000 device gitu yang ingin meminta informasi temperatur ini, maka si temperaturnya kan tentu saja harus mengirimkan sebanyak 1000 kali ya informasi yang sama. Nah, ini makanya akan membebani si perangkat temperatur itu sendiri, yang harusnya dia itu memproses suatu
sensor dari lingkungannya gitu ya, tapi karena dia itu sibuk untuk mengirimkan informasi ke setiap device gitu ya, jadi makanya malah tidak bisa menangkap informasi dari lingkungannya. Jadi makanya di sini eh, dibentuk suatu protokol seperti broker ya. Kalau teman-teman ketahui broker di dunia nyata kan dia itu seperti apa ya? Perantara ya. Jadi di sini ada suatu broker ya. Ya, ini diistilahkan sebagai MQTT broker. Jadi dengan adanya suatu protokol MQTT, si temperatur sensor ini cukup mengirim satu kali saja ya ke MQTT broker ini. Nanti si MQTT broker ini yang akan mendistribusikan setiap informasinya ke device-device yang memang sudah melakukan istilahnya apa ya? Langganan gitu ya, langganan informasi atau sebagai subscriber gitu untuk informasi dari suatu informasi yang di-share oleh device atau sensor tertentu ya. Jadi makanya di sini sensornya cuman sekali saja ya, nanti dari MQTT broker akan mengirimkan ke device-device yang berbeda ya. Nah, di sini ada penjelasannya juga ya teman-teman. Jadi publisher itu yang mengirim pesan. Nah, ini publisher ini biasanya bisa merupakan suatu perangkat lain ataupun suatu sensor atau microcontroller ya. Sedangkan kalau subscriber ini yang menerima pesan yang dibutuhkan ya. Dan juga broker di sini akan menyampaikan pesan yang diminta ya dari pengirim ke penerima. Jadi publisher dan subscriber ini di sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah klien dari MQTT ya, yang hanya berkomunikasi dengan broker MQTT. Jadi antara publisher maupun subscriber ini tidak langsung berkomunikasi ya, tetapi melalui suatu perantara yaitu MQTT broker ini. Jadi contoh publisher dan subscribernya di sini microcontroller, komputer, smartphone, dan lain-lain. Jadi itu merupakan gambaran umum ya, mengapa pentingnya suatu protokol MQTT ini, apalagi di mesin to mesin ataupun di lingkungan IoT ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya eh, bekerja gitu ya di lingkungan industri gitu ya, di yang sudah menerapkan industrial IoT ya, seperti di eh, PLN Indonesia Power ataupun di Pertamina Hulu Hulu Energi gitu ya, ataupun di perusahaan-perusahaan lain itu kan sudah menggunakan industrial IoT ya. Jadi makanya sudah sangat banyak sekali device-device yang terkoneksi ya. Jadi maka akan sangat sering sekali ya menggunakan protokol MQTT ini. Jadi sudah menjadi suatu kewajiban ya. Walaupun sebetulnya di industrial IoT sebetulnya kan bisa menerapkan dua layer ya teman-teman ya. Jadi di MQTT dulu untuk mesin to mesinnya, nanti di cloud-nya itu bisa menggunakan Kafka, atau bahkan bisa juga untuk MQTT-nya ini bisa dilewat ya, sebetulnya bisa digantikan oleh Kafka. Karena perannya sama ya sebagai publisher atau subscriber, cuman lebih lebih biasanya lebih apa istilahnya ya, lebih best practice lagi untuk mesin to mesinnya. Jadi di lingkungan edge computingnya ini menggunakan MQTT, nanti dari edge ke cloud-nya menggunakan Kafka ya kalau di best practice-nya ya teman-teman. Cuman ini topik yang lebih advance lagi ya. Nah ini kita masuk ke sejarah dari MQTT ya teman-teman ya. Sebentar, ada yang baru bergabung. Oh iya, Jasa Marga juga ya. Jasa Marga terus apa yang otomatis KRL ya, KRL, LRT, MRT juga menggunakan IoT ya. Nah, itu juga ada suatu standar yang harus dipenuhi biasanya kalau untuk penerapan IoT yang untuk otomatisasi eh, public transportation itu juga eh, standar keamanannya lebih tinggi lagi ya karena menyangkut nyawa orang. Biasanya standarnya lebih tinggi lagi. Itu saya lupa di IEC ya standarnya itu. Kalau untuk automated public transportation ya. Ya, silahkan.
Oke, baik, tidak apa-apa, Pak Purba. Nah, ini kita masuk ke sejarah dari MQTT. Jadi awalnya ditemukan oleh Andy Stanford Clark ya. Nah, ini berkolaborasi dengan Arlen Nipper. Jadi sekarang ada di Cirrus Link ya, dalam merancang sebuah protokol untuk berkomunikasi dengan sistem SCADA ya di industri minyak dan gas ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman bekerja di industri nanti ya. Nah, ini eh, bahkan sampai sekarang mungkin ya sebetulnya kan SCADA ini sistem lama ya teman-teman ya. Jadi sudah jadul sekali sistem SCADA ini, cuman nyatanya di apa ya sampai sekarang ini ya masih banyak yang digunakan ya sistem SCADA ini ya, walaupun sebetulnya banyak sekali kasusnya ya di Amerika, di Eropa juga ini attack terhadap SCADA ya. Ini mungkin untuk IoT security juga kemungkinan di eh, perkuliahan selanjutnya ya, bukan di pengantar IoT mungkin ya. Nah, ini hanya info saja ya, jadi teman-teman ya. Kalau SCADA ini kan sebetulnya sistem yang sudah lama sekali ya. Jadi memang seharusnya sudah dilakukan engineering ya, sudah diperbaharui. Cuman memang nyatanya masih banyak yang menggunakan SCADA. Jadi SCADA ini merupakan sistem juga, jadi mirip dengan kontrol ya, kontrol untuk beberapa perangkat secara tersentral. Nah, ini biasanya yang menggunakan beberapa sensor maupun aktuator dari sistem-sistem ya. Jadi untuk mengontrol seperti sirkuit ataupun di kelistrikan gitu ya, atau di industri-industri minyak dan gas ini, atau juga di air ini juga menggunakan SCADA. Nah, ini banyak beritanya kalau yang menggunakan sistem SCADA ini dilakukan hack ya. Jadi memang sangat rentan ya karena menggunakan sistem lama. Nah, ini pada tahun itu, jadi dari Andy Stanford Clark ini dan juga Alan Nipper ini ketika bekerja di industri minyak dan gas, mereka merancang suatu protokol baru ya, yang tentunya agar membuat suatu komunikasi yang dilakukan dalam sistem SCADA ini agar lebih efisien dan juga lebih efektif ya. Nah, jadi sebetulnya IoT ini kan sudah lama ya teman-teman ya, cuman menjadi suatu jargon baru ya, apalagi di industri 4.0 ya. Jadi sebetulnya sebelum adanya jargon IoT ini, jadi sebetulnya sudah ada ya perangkat rawannya, cuman memang belum disebut sebagai IoT ya. Nah, jadi di 2008 ini, MQTT ini sudah menjadi populer ya. Nah, ini 2008 ini broker MQTT open source pertama ya yang diberi nama sebagai Mosquito ya. Ini teman-teman bisa searching di Google ya. Jadi Mosquito juga merupakan salah satu MQTT ya, MQTT framework ya yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Nah, Mosquito sendiri ini ada versi open source dan juga kalau tidak salah sudah ada versi yang berbayarnya juga ya, yang license ya, teman-teman. Lalu di 2012 ini ada suatu project dari Apache ya kalau tidak salah, Eclipse PAHO ini ya. Jadi menyediakan library client MQTT, dia open source juga untuk Java, C, JavaScript dan juga Python ya. Lalu di akhir tahun 2014 ini MQTT eh, mem- membuat suatu versi baru yaitu versi 3.11. Nah, ini menjadi standar OASIS ya. Nah, ini OASIS ini merupakan suatu open standar untuk penyimpanan arsip ya. Jadi open archival standard ya. Nah, ini eh, tentunya suatu penyimpanan data atau data reservasi data ini kan perlu dilakukan standarisasi ya. Nah, ini makanya di sini karena MQTT memiliki peran penting dalam pembuatan standar OASIS, di sini menjadi MQTT ini menjadi standar juga di suatu ISO tertentu ya. Jadi makanya di 2014 ini MQTT juga menjadi suatu standar ISO.
Lalu terakhir ini di 2017 MQTT ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan teknologi terkemuka ya, seperti Amazon, Microsoft, IBM, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini mungkin suara saya tidak terlalu jelas ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Agak serak soalnya ya. Nah, ini mengenai broker ya. Jadi broker pada MQTT ini berfungsi untuk mengorganisir data publish dan subscribe dari berbagai device ya. Jadi broker bisa diibaratkan sebagai server data yang memiliki alamat IP khusus. Nah, ini beberapa contoh dari broker yang ada seperti Mosquito, HiveMQ, dan Mosca ya. Jadi banyak ya teman-teman yang bisa teman-teman masyarakat kan manfaatkan ya. Ada Mosquito, HiveMQ, Mosca, dan lain-lain. Nah, untuk publisher atau publish merupakan cara suatu perangkat untuk mengirimkan datanya ke subscriber. Nah, ini pengirim data tersebut dinamakan publisher. Lalu biasanya pada publisher adalah sebuah, ini sebentar ya teman. Ini saya screenshot dulu ya, takut lupa. Untuk daftar hadir juga ya. Nah, yang tadi pengirim datanya tadi kan disebut publisher ya, teman-teman ya. Untuk metode untuk mengirimkan suatu data ini disebut juga dengan publish ya. Nah, publisher ini merupakan suatu device yang terhubung dengan sensor tertentu biasanya ya. Nah, ini contohnya itu dari publisher ada Arduino Uno, Arduino eh, jenis yang lain, ada ESP32, Raspberry Pi, Android, dan lain-lain. Lalu subscribe. Nah, subscribe sendiri merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher melalui broker. Penerima data disebut juga dengan subscriber. Subscriber sendiri dapat berupa aplikasi monitoring sensor dan sebagainya. Nah, subscriber ini nantinya akan meminta data dari publisher melalui broker. Ini saya screenshot dulu ya. Sebentar ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi subscriber yaitu suatu perangkat yang memang berlangganan ke topik-topik atau data-data tertentu ya terhadap si broker ya. Jadi menerima suatu data. Jadi bisa suatu mobile devices seperti smartphone, lalu juga bisa laptop, bisa PC desktop, bisa server, bisa tablet, bisa aplikasi lain ataupun suatu perangkat node lain. Lalu selanjutnya ada istilah penting pada MQTT ini ya, yaitu topik ya. Nah, topik ini seperti halnya pengelompokan data ya. Jadi ada suatu kategori tertentu ya yang dibuat oleh user. Jadi nanti sistem kerja MQTT protokol ini topik bersifat wajib ya untuk membedakan data satu dengan data yang lain. Jadi topik ini bisa dikatakan sebagai ID ya teman-teman. Jadi harus unik ya. Jadi nantinya setiap subscriber ini akan berlangganan suatu topik tertentu ya. Jadi si subscriber ini tidak perlu tahu siapa publishernya, tapi yang dia perlu tahu yaitu topik apa sih yang ingin dia subscribe ya. Nah, publisher juga nanti dia tidak perlu tahu si subscribernya ini siapa saja, tapi yang perlu dia tahu dia harus menentukan topik apa sih yang ingin dia publish ya kepada MQTT broker. Jadi makanya pada setiap transaksi data antara publisher mau dengan subscriber di sini dia harus memiliki suatu topik tertentu ya. Jadi makanya di sini sebagai contohnya si sensor temperatur ini akan mempublish suatu topik bernama temp ya.
Nah, si topik time ini nanti setiap subscriber nanti dia akan berlangganannya itu si topiknya ya, bukan si temperatur sensornya. Jadi acuannya merupakan si topiknya ya, teman-teman ya. Perlu diingat ya. Jadi si subscriber tidak perlu tahu ya, dia si publishernya siapa saja, tapi yang perlu dia ketahui ada topik apa saja sih yang ada di MQTT ya. Jadi nanti dia akan berlangganan topik tersebut ya. Begitu juga dengan si temperatur sensor, dia tidak perlu tahu siapa sih subscribernya ya. Jadi yang perlu dia tahu ya dia mempublish dengan topik apa gitu ya. Nah, untuk MQTT sendiri, MQTT sejak awal memang dirancang untuk komunikasi mesin to mesin nih. Jadi MQTT mengirim data sebagai byte array, yang mana ini menjadi kelebihan protokol MQTT karena data yang dikirim sangat kecil. Nah, ini merupakan suatu keunggulan dari MQTT juga ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan protokol HTTP gitu ya, kalau protokol HTTP menggunakan API, biasanya kan teman-teman mengirim data kebanyakan menggunakan JSON ya. JSON suatu formatnya itu kan JSON ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan JSON, jadi ketika akan dikirimkan data tersebut ke suatu protokol komunikasi itu nanti akan di-convert dulu ya menjadi suatu binary. Nanti ketika diterima oleh si klien juga akan mengkonvert dari binary ke JSON kembali. Itu menghabiskan waktu ya. Nah, kalau di MQTT ini di dari awal datanya itu dikirim sebagai byte array ya. Jadi makanya di sini kelebihannya data yang dikirimkan sangat kecil ya, teman-teman ya. Ini makanya menjadi suatu kelebihan protokol MQTT ya. Karena datanya lebih efisien. Memang kelebihannya dari format JSON ini kan bisa dengan mudah dibaca ya oleh manusia ya. Jadi makanya kelebihan dari JSON sendiri kan lebih mudah ditelaah ya oleh manusia. Cuman kalau MQTT di sini tentunya karena dari awal dibentuknya itu untuk mesin to mesin, jadi tidak perlu ditelaah ya oleh manusia. Jadi makanya ya dari awal dikirim merupakan suatu byte array ya teman-teman. Dan juga tentunya kelebihannya dia lebih cepat ya karena tidak perlu ada informasi yang dikonvert dulu ketika akan dikirim ya ke suatu protokol komunikasi. Nah, pada saat protokol MQTT ini diuji dengan jaringan 3G, jadi protokol MQTT ini 93 kali lebih cepat daripada HTTP ya. Kelebihannya apa? Karena paket headernya juga dia hanya 2 byte ya, teman-teman, yang sangat kecil. Jadi makanya di sini eh, bisa sangat signifikan sekali ya kecepatannya hingga 93 kali lipat ya. Nah, ini publisher juga mengirimkan data atau message dengan topik tertentu kepada broker. Jadi pengiriman data dapat melalui WiFi, GSM, LTE, dan lain-lain. Lalu subscriber juga kemudian mengambil data atau message yang diperlukan dengan topik tertentu di broker. Nah, ini perbandingan MQTT dengan HTTP ya, teman-teman ya. Jadi untuk MQTT di sini menggunakan singkatannya dari Message Queue Telemetry Transfer, kalau HTTP kan Hypertext Transfer Protocol. Kalau metode desainnya sendiri, kalau di MQTT ini dia pendekatannya ke data ya. Kalau HTTP dia ke dokumen, lalu arsitekturnya di sini publish subscribe, kalau HTTP request dan respon. Kompleksitasnya di sini MQTT lebih simpel. Lalu untuk size-nya sendiri, size dari message-nya atau pesannya dia di sini sangat kecil ya, compact sekali ya teman-teman ya. Header-nya saja hanya 2 byte ya. Nah, ini kalau HTTP di sini bisa lebih besar ya teman-teman. Untuk service levelnya di sini eh, dia tergantung dari setting ya teman-teman ya kalau di MQTT ya. Kalau HTTP di sini service levelnya dia sama ya untuk semua pesan ya. Nah, untuk distribusi datanya MQTT tentunya sangat dinamis ya. Jadi baik itu untuk satu publisher dengan tidak ada
subscriber ataupun sebaliknya, ataupun untuk satu publisher satu subscriber ataupun satu publisher ke banyak subscriber. Ini dia bisa dinamis ya untuk distribusi datanya. Sedangkan untuk HTTP ini seperti kita ketahui bersama dia hanya 1:1 ya teman-teman ya. Dan ini kan tipenya tentunya dia eh, tidak paralel ya, tidak secara simultan ya. HTTP ini dia harus menyelesaikan request dengan respon yang sama dulu ya. Jadi makanya kalau di server ini biasanya ada suatu load balancer ya. Jadi di belakangnya itu kan ada banyak server ya, agar bisa menangani banyak pengguna. Dan biasanya kan di satu server nanti dia dipecah lagi ya untuk menjadi beberapa worker ya kalau di secara teknisnya ya. Cuman pada intinya dalam protokol tersebut si HTTP ya hanya 1:1 ya. Jadi harus menyelesaikan suatu request tersebut untuk menghasilkan suatu respon ya, baru bisa menerima request lain ya. Nah, di data security-nya di MQTT juga dia ada tambahan security-security lainnya ya. Sedangkan di HTTP dia tidak ada. Ini ada nanti sebetulnya ada di protokol yang untuk yang secure-nya ya kalau di HTTP. Nah, ini untuk framework-nya ya teman-teman ya. Nah, di MQTT sendiri teman-teman bisa memanfaatkan Eclipse Mosquito ya. Nah, ini untuk Eclipse Mosquito ini merupakan message broker yang mengimplementasikan protokol MQTT, baik itu versi 31 maupun 311. Untuk broker Mosquito ini cukup handal, terutama dalam sistem IoT ini ya, karena sudah digunakan oleh banyak pengguna. Lalu juga kelebihan lainnya, Mosquito ini dia mendukung berbagai sistem operasi ya, baik itu Mac, Microsoft, lalu juga Linux ya teman-teman. Nah, ini untuk websitenya, jadi teman-teman bisa kunjungi ya di https://mosquito.org ya. Nah, ini untuk keamanan Mosquito ya. Jadi bisa menerapkan beberapa fitur keamanan ya. Jadi bermain di portnya saja. Ini kalau teman-teman menggunakan port misalnya 1883 ya. Nah, ini berarti untuk pesannya tidak dienkripsi dan juga tidak perlu autentikasi ya. Sampai ke port 8091 ya. Nah, kalau 8080 ke atas dia menggunakan WebSocket ya. Nah, ini kalau WebSocket ini teman-teman bisa manfaatkan kalau memang untuk suatu pesannya dia bisa secara stream ya. Nah, ini kalau teman-teman memanfaatkan atau membutuhkan suatu informasi yang streaming, maka bisa memanfaatkan WebSocket ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba praktik MQTT dengan Mosquito ya, teman-teman ya. Nah, ini praktik pengiriman data dari ESP32 ke Mosquito, terus kemudian ESP32 tersebut mengambil data dari Mosquito yang baru saja dikirim ya. Jadi nanti ESP32-nya ini akan melakukan publish subscribe ya ke Mosquito ya. Nah, ini teman-teman bisa buka di Walkwi ya. Ini walkwi.com seperti di pertemuan sebelumnya. Lalu buat project baru dengan klik add new project ya. Lalu pilih ESP32 ya. Nah, ini ada kode program simulasinya untuk MQTT ya. Jadi teman-teman buat kode program seperti gambar di samping. Nanti saya share ya untuk programnya dan juga materinya ya. Jadi teman-teman bisa coba, ini bisa saya lewat dulu ya. Nanti teman-teman bisa praktikkan secara mandiri ya. Nah, ini untuk simulasinya, ini juga sama dengan eh, seperti yang kita pernah pelajari ya, tinggal di run ya. Nanti teman-teman tinggal tunggu untuk terkoneksi dengan virtual WiFi-nya ya. Nah, nanti si uh, Walkwi-nya akan melakukan komunikasi dengan broker Mosquito ya. Nah, ini di sini kan sudah ada settingnya ya ke alamat
Mosquito server ya. Di sini kita menggunakan test.mosquito.org. Nah, di Mosquito-nya nanti teman-teman praktikkan ada ISP yang melakukan atau bertindak sebagai publisher dan juga ada ISP yang bertindak sebagai subscriber ya. Jadi ini juga sama, teman-teman buka Wokwi, lalu tambahkan ISP yang menjadi publisher, lalu juga buka tab baru ya untuk membuat perangkat ESP32 yang bertindak sebagai subscriber ya. Jadi ada dua tab Wokwi yang bertindak sebagai publisher dan juga subscriber ya teman-teman. Nah untuk publisher nanti saya juga akan share kodenya. Nah ini bisa dilihat juga di gambar ini ya teman-teman ya. Ini saya next dulu. Lalu yang subscriber juga ini ya kodenya ya teman-teman. Nanti ini juga saya share ya nanti ya. Nanti ketika simulasi teman-teman tinggal jalankan, nanti tinggal tunggu sehingga WiFi-nya terkoneksi. Nanti saat ESP32-nya sudah mengirimkan data, nanti teman-teman amati di tab yang ESP subscriber, nanti akan mendapatkan suatu data ya. Karena sudah berlangganan topik tertentu ya di sini. Topiknya saya contohkan kalau tidak salah ITTS MQTT ya topiknya ya. Nah ini contohnya ya di subscribernya ya. Nah ini untuk praktik yang selanjutnya untuk pengiriman data ke smartphone ya. Jadi ESP32-nya di Wokwi-nya sebagai publisher, lalu juga subscribernya yaitu smartphone teman-teman ya. Jadi untuk di Wokwi-nya teman-teman tambahkan sensor temperatur ya dan juga kelembaban nih. Temperature and humidity yang menggunakan DHT22 ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya ini cukup mudah, tinggal ditambahkan saja. Lalu ini kodenya karena sebagai publisher ya. Ini kodenya sebagai publisher. Lalu ketika teman-teman kirimkan seperti ini, lalu di HP teman-teman ini teman-teman install aplikasi MQTT dashboard ya. Jadi teman-teman buka Play Store, lalu install MQTT, diketik saja di Play Store-nya MQTT dashboard ya teman-teman ya. Ini tulisannya MQTT dashboard IoT and Node-RED ya. Nah ini juga mungkin untuk menggunakan Node-RED nanti kita akan coba mudah-mudahan di perkuliahan eh, di semester depan nanti ya yang IoT lanjut ya. Nah ini nanti ketika teman-teman sudah install, teman-teman lakukan edit broker ya atau tambah broker. Nah nanti broker name ini bebas di isinya dan untuk addressnya di sini teman-teman tambahkan tcp//test.mosquito.org ya. Ini juga kita manfaatkan testmosquito.org ya. Ini sebetulnya kalau teman-teman di industri ini Mosquito-nya teman-teman deploy sendiri atau di perusahaan teman-teman punya MQTT broker sendiri. Ini cuman karena untuk perkuliahan ya, untuk simpelnya saja. Jadi kita manfaatkan yang sudah ada ya. Karena ini portnya 1883 ya. Lalu klik save. Nah ini di sini lalu teman-teman tambahkan untuk widget baru ya. Lalu di sini untuk subject topiknya teman-teman tadi eh, sesuaikan dengan nama topik yang teman-teman buat di publishernya di ESP32-nya. Ini yang dicontohkan di sini slash ITTS slash tem ya, dan juga slash ITTS slash bumi. Ya teman-teman ikuti saja ya di sesuai dengan materinya nanti ya. Nah nanti ketika sudah di save nanti akan mendapatkan informasi seperti ini ya. Jadi ini sudah berhasil deh, teman-teman. Artinya dari eh, perangkat teman-teman sudah mensubscribe topik ITTS Zoom dan juga ITTS
tem tadi ya. Ini saya share dulu materinya di grup ini ya, di Zoom WhatsApp ya. Kalau untuk HTTP header ini sebetulnya dinamis ya, tergantung aplikasi yang teman-teman manfaatkan. Kadang kan headernya itu bisa macam-macam ya. Kalau teman-teman misalnya memanfaatkan security-nya, misal ada authentication token yang seperti menggunakan JWT atau lain-lain, itu mungkin bisa menambahkan sangat banyak sekali byte-nya ya. Karena kan seperti teman-teman ketahui sendiri, byte dari JWT sendiri kan lebih panjang. Ataupun misalnya teman-teman aplikasinya ada eh, berbagai bahasa ya. Kalau berbagai bahasa kan ada perlu tentunya di headernya kan mengirimkan suatu language tertentu, misalnya ID, eh, English ataupun yang lain ya. Nah, ini juga bisa menambahkan suatu besaran dari header HTTP-nya ya. Namun kalau untuk size-nya sendiri biasanya sekitar 8 8 byte ya, 8.000 byte ya di sini ya. Jadi hitungannya sudah kilo ya, sudah kilobyte ya. Bandingkan dengan yang tadi ya, kalau teman-teman bandingkan dengan eh, apa tadi MQTT ya. MQTT hanya hitungannya 2 byte ya. Sedangkan kalau di HTTP sudah kilobyte ya. Minimal saja sudah 2 kilobyte ya. Jadi hampir paling minimal itu sudah 1.000 kali lipat ya teman-teman ya. Bandingkan kalau teman-teman nanti ditambahkan lagi untuk security, untuk segala macam, ini tentunya bisa eh, berkali-kali lipat ya teman-teman ya. Antara headernya dari HTTP dengan headernya dari MQTT. Ini sebentar saya share dulu. Kalau protokol MQTT dia letaknya sebetulnya dia di server ya, satu server terpisah ya. Jadi bukan di publisher, bukan di subscriber ya, seperti teman-teman eh, pakai protokol HTTP ya. Protokol HTTP sebetulnya adanya di mana ya? Dia di internetnya gitu ya kalau HTTP ya. Kalau MQTT ya ada di server MQTT-nya ya yang diinstal ya. Server MQTT-nya ini bisa macam-macam, bisa Mosquito, bisa Hive, bisa Mosca dan lain-lain ya. Cuman kalau di materi ini kan teman-teman menggunakan test.mosquito.org. Nah, itu merupakan si server MQTT-nya ya. Yang diinstal MQTT-nya di situ ya sebetulnya. Nih sebentar, untuk kodenya saya zip dulu ya. Ini karena untuk memudahkan ya. Kalau teman-teman lebih kompleksnya lagi, teman-teman harus menginstal MQTT sendiri ya. Misalnya di laptop teman-teman nih, teman-teman install dulu Mosquito, baru nanti laptop teman-teman yang bertindak sebagai si brokernya ya. Sebetulnya tidak tidak terlalu ribet ya teman-teman ya untuk install Mosquito ya. Cuman memang lebih mudah kalau teman-teman install di perangkat yang Linux ya. Kalau saya pribadi ya lebih mudah di setting ya. Dan rata-rata sekarang kan sudah banyak sekali untuk video-video pembelajaran ya. Jadi teman-teman bisa ikuti di YouTube atau di eh, bahkan kadang di Instagram juga ada ya yang share video-video pembelajaran nih.
Sebentar, saya salah kirimnya sebagai direct ya. Bentar. Kirim sama untuk source code-nya. Oh, untuk aplikasinya bisa yang lain sih, teman-teman ya. Yang MQTT saja yang bisa support MQTT. Jadi tidak harus MQTT yang dashboard tadi ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan aplikasi yang lain nih. Karena kan dia protokolnya sama, jadi yang beda nanti settingnya saja ya. Tinggal dikonfigurasikan, disesuaikan saja ya. Ini untuk materi sama kodenya sudah saya share ya di Zoom chat ya. Ada yang belum saya eh, catat kehadirannya. Saya mungkin Pak ya, saya Revaldo Hernawan, Prodi Re- TI, Teknik Reguler. Revaldo reguler. Iya, reguler. Oke, Revaldo sudah ya. Ada lagi yang lain? Ada beberapa. Ya, Yusuf, Pak. sama-sama. Yusuf, Yusuf Alfaris. Yusuf sudah ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini MQTT. Jadi teman-teman, apalagi di teknologi sekarang ya. Jadi MQTT ini tidak hanya dimanfaatkan di IoT saja ya, bahkan di penerapan aplikasi yang menggunakan microservice juga sudah banyak yang menerapkan metode publisher dan subscriber ya. Biasanya cuman menggunakan aplikasinya dia berbeda ya, pakai Kafka ya. Nah, ini Kafka kalau di perusahaan-perusahaan besar sudah sepertinya sudah wajib digunakan ya. Seperti teman-teman pakai Tokopedia, terus Shopee, Gojek, Grab dan lainnya ini sudah pakai uh, publisher subscriber ya. Karena agar tidak istilahnya untuk pesannya dia tidak redundan nih ketika dilakukan pengiriman. Apalagi kan kliennya bisa jutaan ya teman-teman nih. Jadi sangat berguna sekali ya untuk publisher dan subscriber ini ya. Jadi makanya di perusahaan-perusahaan besar kalau teman-teman pakai Gojek, pakai aplikasi Grab, Tokopedia dan lain-lain, ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini menggunakan metode publisher dan subscriber ya, pakai Kafka ya. Ini sudah apa namanya? Sudah teknologi yang wajib dipelajari ya. Teguh Teguh Sesunan, oke. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan juga atau yang ingin disampaikan. Ini untuk praktiknya silakan teman-teman coba secara mandiri ya. Kalau tidak salah di kelas reguler juga saya coba juga yang di DHT 22 itu ada kendala ya.
Jadi teman-teman bisa gunakan untuk perangkat ESP32-nya pakai yang versi lama ya. Yang versi baru kalau tidak salah ada kendala ya di walkway-nya ya. Untuk UAS masih belum tahu ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk eksekutif seperti biasa take home ya. Kalau yang di reguler nanti saya tanyakan kembali di eh, kampus ya, di apa manajemen kampus dulu ya, ke manajemen kampus apakah harus di apa di kelas atau bisa take home ya. Nanti akan saya informasikan kembali ya. Saya harus memastikan dulu ya. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini teman-teman kalau di sudah mendalami di apa istilahnya di jurusan IT ya. Ini maka teman-teman harus istilahnya apa ya? Ya konsekuensinya teman-teman harus selalu belajar terus ya. Karena kan teknologi barunya sangat cepat sekali ya kalau di IT ya perkembangannya. Ya. Jadi ya kalau teman-teman mau dapat pekerjaan atau misalnya teman-teman bikin perusahaan yang memang ingin mendapatkan banyak klien ataupun juga ingin di-hire di perusahaan yang besar tentunya teman-teman harus jangan berhenti belajar ya. Terus melakukan pengayaan informasi ya. Izin bertanya Pak, saya Pak. Ya silakan Revaldo. Eh, itu broker yang kayak Mosquito, HiveMQ, dan Mosca itu sama aja atau berbeda Pak? Untuk Berbeda tergantung publishernya ya. Jadi publishernya itu kan di kode yang publisher itu ya, yang untuk mengirimkan ya, data. Nah Pak itu Motor. dia tergantung topik yang ditentukan di situ ya di publishernya. Jadi kalau topiknya misalnya Revaldo Tem biar unik gitu ya. Karena kan ini kan dipublishnya di test.mosquito.org ya, ORG ya. Iya. Jadi makanya yang ditentukan dari situ ya, dari si publishernya yang mengirimkan datanya tadi. Nah ini topiknya memang dari situ yang menentukan. Hmm, paham Pak. Terima kasih. Ya sama-sama. Silakan, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat ya teman-teman. Sudah di absen semua ya? Baik, selamat beraktivitas, selamat beristirahat rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.